Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi tanzila wa qala lahu fihi warattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pemirsa dan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pada kesempatan kali ini masih dalam kajian ilmu tajwid, itu dalam pembahasan tentang makharijul huruf. Seperti yang diungkapkan oleh kami kemarin pada episode yang sebelumnya, Syekh Muhammad Ibn Al-Jazari mengungkapkan bahwasanya makharijul huruf itu ada 17 dan dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu pertama adalah jawfiyah, kedua adalah halqiyah, ketiga adalah lisaniyah, keempat adalah syafatain, dan yang kelima adalah khayshun. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lisaniyah. Huruf yang keluar dari lisaniyah itu ada 18, yang diantaranya yaitu lahwiyah, keluarnya 2 huruf yaitu qaf dan kaf. Syaj'riyah, keluarnya 3 huruf yaitu jim, shin, ya. Sekali lagi kami ulangi, dari lisaniyah yang keluar ada 18 huruf, yaitu pertama adalah lahwiyah, pangkal lidah, keluarnya 2 huruf yaitu qaf dan kaf. Syaj'riyah, tengah lidah, yaitu keluarnya 3 huruf yaitu jim, shin, ya. Jambiyah, tepi lidah dengan geram atas, yaitu 1 huruf yaitu huruf dad. Kemudian dzalqiyah, ujung lidah, yaitu keluarnya 3 huruf lam, nun, ra. Kemudian asaliyah, ujung lidah, asaliyah lidah depan, yaitu 3 huruf zai, sin, shad yang sudah kita bahas pada episode yang selanjutnya. Untuk yang terakhir yaitu lithawiyah, gusi, keluarnya 3 huruf yaitu dha, dzal, tha, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Lithawiyah, gusi, keluarnya dha, dzal, tha, keluar dari lisan. Maka sesuai dengan syair yang sudah kami, alhamdulillah sudah kami susun, yang berbunyi lithawiyah gusi dha, dzal, tha, lithawiyah gusi dha, dzal, tha, lithawiyah gusi dha, dzal, tha, lithawiyah gusi dha, dzal, tha. Jadi lithawiyah itu maksudnya adalah tempat keluarnya huruf dha, dzal, tha, 3 huruf. Bagaimana cara kita mengeluarkan huruf 3 huruf itu? Yaitu pertama, lidah kita, lidah dikeluarkan sedikit dengan ujung 2 buah gigi. Apa itu? Pertama huruf tha. Jadi seperti ini keluarnya, bunyinya tha. Thati, thuthat, thuthan, thalithathna minal muthni mathithan, thalitha. Kami ulangi. Thati, thuthat, thuthan, thalithathna minal muthni mathithan, thalitha. Contoh, thumma kana thawaba wa yu'thiruna thalithun iyathqafukum. Seperti itu. Kami ulangi untuk contoh dari ta. Thumma kana thawaba
ينذرونه ثالث إن يثقفوكم. Itu contoh daripada huruf sa. Sekali lagi kami ulangi. Huruf sa lidahnya mendatar, kemudian dua gigi yang atas kita pertemukan dengan lidah kita, dikeluarkan sedikit lidahnya. Ta, itu ta. Itu adalah huruf ta yang keluar dari lithawiyah. Kemudian huruf setelahnya yang masih di lithawiyah yaitu huruf dal. Huruf dal. Huruf dal jadi sama dengan huruf sa, akan tetapi sama-sama dengan huruf sa, sama lidahnya dikeluarkan sedikit dengan gigi atas, akan tetapi keluarnya lebih sedikit daripada huruf sa. Kalau sa tadi keluarnya agak banyak lidahnya, kalau da lidahnya keluarnya lebih sedikit. Contoh cara mengucapkan huruf dal. Dadi du dad du dan dalidadna minal mudni madidan dalida. Lagi kamu ulangi. Dadi du dad du dan dalidadna minal mudni madidan dalida. Jadi itu cara mengucapkan huruf dzal. Jadi ujung lidah keluarkan sedikit dengan dua buah gigi yang atas. Contohnya, man dzalladzi yuqridullah. Kami ulangi. Man dzalladzi yuqridullah. Jadi lidahnya keluarkan sedikit. Kemudian mithqala dzarratin al-mundzirina dzu fadlin wa idh nataqna. Sekali lagi kami ulangi untuk huruf dal. Lidahnya dikeluarkan sedikit dengan dua buah gigi atas begini. Da, di, du. Contohnya, man dzalladzi yuqridullah mithqala dzarratin al-mundzirina dzu fadlin wa idh nataqna al-jibala buyuta. Jadi itu adalah contoh melafadzkan huruf dal yang keluar daripada lithawiyah. Jadi perlu diingat-ingat, untuk sa dengan dal lidahnya tetap mendatar seperti ini dengan gigi yang atas. Kemudian yang terakhir dari lithawiyah itu adalah huruf dha. Bagaimana kita melafadzkan huruf dha yang benar? Jadi huruf dha tempatnya di lithawiyah, gigi ujung lidah keluar sedikit, akan tetapi lidah kita terangkat ke atas, terangkat dan menekan ke atas. Seperti apa bunyinya? Dha, dhi, dhu. Jadi menekan ke atas. Dha, dhi, dhu, dhaw. Dhu, dhaw, dhani, dhadna minal mudhni madhidan, dhani, dhaw. Sekali lagi kami ulangi. Dha, dhi, dhu, dhaw. Dhu, dhaw, dhani, dhadna minal mudhni madhidan, dhani, dhaw. Itu huruf dha. Jadi lidah kita merangkat ke atas, menegang, ya. Dha, dha seperti itu, dengan dua buah gigi ke atas seperti ini. Didorong ke atas lidahnya. Dha. Azimun. Contoh,
azimun wa man azlamu. Sekali lagi kami ulangi. Azimun wa man azlamu idhama wal kadhimina hafizuna awa'adta. Seperti itu. Jangan sampai ketika kita melafadzkan huruf dha itu berbunyi za atau dal. Seperti yang kita sering dengar, Astaghfirullahalazim, azim, artinya berubah, salah. Bukan azim, akan tetapi azim. Sekali lagi, azimun, bukan azim. Jadi lidah kita menegang ke atas, ya. Ujung lidah keluar sedikit. Lidahnya terangkat. Zi, azim, azimun, seperti itu. Itu yang disebut dengan lithawiyah. Jadi pembahasan mengenai huruf yang keluar dari lisan semuanya sudah kita bahas kali lagi, yaitu yang keluar dari lisan ya ada 18 huruf yang dikelompokkan kepada masing-masing tempat, yaitu lahwiyah, syajriyah, jambiyah, dalqiyah, asaliyah, dan lithawiyah, nata'iyah. Kemudian beranjak kepada makharijul huruf, pembagian makharijul huruf yang selanjutnya menurut Imam Abduzari, Ibnu Abduzari, yaitu yang tadi pertama kita bahas sudah pada episode sebelumnya, yaitu jawfiyah, kemudian halqiyah, dan yang kemudian adalah lisaniyah, sudah kita bahas. Pembahasan selanjutnya adalah syafatain dan khayshun. Syafatain, yang keluar, apa yang maksud dengan syafatain? Dua bibir. Maksudnya di sini yang keluar dari syafatain itu bibir adalah ada 4 huruf, yaitu waw, ba, mim, fa. Jika kita bacakan syairnya yang berbunyi syafawiyah bibir waw ba mim fa syafawiyah bibir waw ba mim fa syafawiyah bibir waw ba mim fa syafawiyah bibir waw ba mim fa. Seperti itu, diulangi 4 kali. Jadi yang keluar dari syafawiyah ini, dari bibir kita itu ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Pertama adalah waw ba mim fa. Waw ba mim fa. Waw ba mim fa. Akan kita bahas dari syafawiyah ini adalah huruf yang pertama, yaitu fa. Fa ini keluar dari bibir, ya. Sama itu bibir bawah dengan 2 buah gigi yang atas. Sekali lagi, cara melafadzkan huruf fa yaitu bibir bawah, tengah bibir ini dengan 2 buah gigi yang atas bersentuhan. Seperti apa? Seperti ini. Ujung 2 buah gigi yang atas ini bertemu dengan 2 buah bibir yang bawah, tengahnya. Bunyinya fa. Kali bunyinya fa. Jangan sampai pa. Pa. Karena dalam bahasa Arab itu enggak ada pa, adanya fa. Latihan mengucapkan makharijul huruf fa yaitu fa, fi, fu, faf, fu, fa, fa, li, faf, na, minal, muf, ni, ma, fi, fa, fa, li, fa. Lagi kamu ulangi. Fa, fi, fu, faf, fu, fa, fa, li, faf, na, minal, muf,
mima fi fa. Contoh daripada huruf fa itu min anfusihim, harus ada nafas yang menghembus. Min anfusihim, fusihim harus begitu. Tidak boleh ampusihim, tidak boleh, karena kurang tepat. Ya, apa yang benar? Fa-nya harus menimbulkan ada suara, ada nafas yang terhembus. Fa. Sekali lagi, min anfusihim wa la yukhaffafu anhum infiru khifafa ta'rifuna wal yasta'fif. Selagi kami ulangi untuk contohnya, min anfusihim wa la yukhaffafu infiru khifafa ta'rifuna wal yasta'fif. Seperti itu. Jadi fa itu keluarnya dari bibir. Bagaimana cara melafadzkan huruf fa? Yaitu bibir bawah dengan dua buah gigi yang atas saling bersentuhan. Kemudian yang keluar dari bibir selanjutnya yaitu huruf ba dan mim. Huruf ba dan mim ini dua bibir saling bertemu. Sekali lagi, dua bibir saling bertemu. Contoh huruf ba. Babibu bab. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Sekali lagi kami ulangi. Babibu bab. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Contoh seperti apa? Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan bil, itu bi. Atau kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dua bibir bersamaan. Contoh huruf ba, Rabbil Alamin, bainahum buhtanun wa ibratun. Lagi, Rabbil Alamin, buhtanun wa ibratun bainahum. Nah, itu contoh dari huruf ba. Kemudian yang keluar dari bibir yang bersamaan yaitu huruf mim. Kalau ba, ma. Ba sama-sama dengan mim bersamaan, dua bibir bersamaan. Akan tetapi perbedaannya, kalau ba sedikit membuka, sedikit jebel begini, ba. Akan tetapi mimnya lebih tertutup bibirnya, ma. Sekali lagi kami ulangi, kalau ba bibirnya tidak terlalu tertutup. Kalau mim bibirnya agak tertutup. Toh ma. Ma mimu mam. Mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Sekali lagi kami ulangi. Ma mimu mam. Mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Itu
contoh daripada huruf mim, dua bibir bersamaan. Contohnya mathaluhum mim ma'in jami'a wa yamudduhum wa hum fiha. Sekali lagi, mathaluhum mim ma'in jami'a wa yamudduhum wa hum fiha. Seperti itu cara melafadzkan huruf mim. Sekali lagi, huruf mim dan huruf ba tempatnya dua bibir bersamaan. Akan tetapi perbedaan antara mim dengan ba, kalau huruf ba bibirnya tidak terlalu tertutup. Ba. Mim bibirnya agak tertutup. Ma. Kemudian berlanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu dari makharijul huruf yang terakhir, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Jazari, yaitu pembagian mengenai makharijul huruf. Yang terakhir adalah khayshum. Yang terakhir adalah khayshum. Jadi khayshum di sini maksudnya adalah lubang hidung. Syairnya bagaimana? Syairnya yang terakhir yaitu gunnah, berbunyi gunnah pangkal hidung nun dan mim, gunnah pangkal hidung nun dan mim, gunnah pangkal hidung nun dan mim, gunnah pangkal hidung nun dan mim. Diulangi 4 kali. Apa yang maksud dengan sini gunnah pangkal hidung nun dan mim? Maksudnya adalah nun dan mim yang bertasydid ataupun sukun nun atau mimnya. Terutama ketika nun dan mim itu bertasydid, keluarnya dari khayshum. Apa itu khayshum? Khayshum adalah pangkal hidung atau lubang hidung. Khayshum adalah lubang hidung atau hidung mudah begini, pas di pangkal hidungnya. Bagaimana caranya? Contohnya seperti ketika kita melafadzkan huruf inna dan thumma. Ketika kita melafazkan huruf inna, inna, thumma, seperti itu. Berdengung. Sekali lagi kami ulangi, inna, thumma. Akan tetapi ketika kita tutup kita punya hidung, maka gunnah tadi tidak akan muncul karena tempat keluarnya gunnah atau tadi ada di khayshum. Contoh idda, tidak bisa keluar gunnahnya. Kenapa? Karena gunnah itu keluarnya daripada khayshum, yaitu lubang mulut, lubang hidung, lubang hidung. Khayshum lubang hidung. Dan lagi, kalau enggak kami tutup hidung kita bisa melafalkan huruf gunnah. Contoh inna, kemudian saya tutup idda. Atau contoh yang lainnya, enggak kami tutup hidungnya, thumma, kami tutup thumma. Tidak bisa. Kenapa? Karena gunnah itu keluarnya daripada hidung yang bagian dalam, itu khayshum atau lubang mulut. Contoh dari khayshum. Contoh lagi,
Inna fatahna. Kalau kita tutup hidungnya, inna fatahna, maka tidak akan keluar bunyi dari gunnah itu. Atau ketika ada nun sukun bertemu huruf yang lainnya, seperti nun sukun bertemu fa, min anfusihim, akan tertahan pada hidung. Itu yang dimaksud dengan khayshum. Khayshum itu tempat keluarnya huruf nun dan mim, atau khayshum itu tempat keluarnya dengungan. Itu pembahasan mengenai makharijul huruf pada kali ini. Alhamdulillah sudah kita bahas semuanya, mulai dari jawfiyah, halqiyah, lisaniyah, syafatain, dan khayshum. Maka selesai sudah mengenai tentang makharijul huruf. Masyaallah, jangan kemana-mana pemirsa Dakwah TV yang dirahmati Allah, karena setelah ini pembahasan akan membahas tentang perbedaan huruf-huruf hijaiyah dan latihan mengucapkan huruf hijaiyah beserta contohnya.